Dalam berbagai series Transformer, Galvatron biasanya merupakan karakter reinkarnasi pengganti dari pemimpin Decepticon sebelumnya, yaitu Megatron. Selain muncul dalam kartun Generation One, komik dan berbagai waralaba Transformer lainnya, Galvatron juga telah dihadirkan dalam versi live action garapan Michael Bay dengan judul Transformer Age of Extinction. Nah, lalu seperti apakah fakta yang ada tentang Galvatron dalam series film tersebut? Berikut ulasannya fans. Dalam cerita film, Galvatron merupakan Transformer buatan yang diciptakan oleh perusahaan bernama KSI sebagai sebuah drone tempur Transformer. Dengan informasi yang didapat melalui ingatan memori dari kepala Megatron yang diteliti, KSI kemudian mendaur ulang tubuh Transformer Megatron dengan cara meleburkannya menjadi logam padat yang akan menjadi bahan logam dasar pembuatan dari Galvatron. Setelah dileburkan menjadi logam padat, logam transformium yang akan tetap memiliki gen genetik dari Megatron sebelumnya, kemudian diprogram ulang dengan cara memanipulasi setiap bagian genetiknya agar dapat diatur ke dalam bentuk baru yang diinginkan oleh pendesain dari KSI. Selain itu, dengan memberikan kesadaran baru sebagai AI yang berasal dari beberapa kepala Decepticon mati yang telah didownload sebelumnya, KSI kemudian menanamkan program sistem pengendali pada kesadaran tersebut agar nantinya Galvatron dapat dikendalikan. Nah, selain Stinger, Galvatron sendiri merupakan salah satu dari 2 drone khusus yang ditunjuk sebagai unit komando bagi drone lainnya. Namun setelah kesadaran Megatron membajak sistem KSI dan menghapus kesadaran asli dari Galvatron, Megatron yang berhasil mengambil alih tubuh Galvatron merupakan sosok reinkarnasi nyata dari Megatron itu sendiri. Dalam pembuatan Galvatron menggunakan tubuh sekaligus DNA dari Megatron, itu sama saja KSI telah membuat ulang tubuh Megatron menjadi lebih kuat. Di mana mereka yang telah merekayasa ulang setiap bagian gen dari kode genetiknya menjadikan tubuh Galvatron memiliki fisik serta kemampuan baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Contohnya seperti memiliki tingkat kemampuan regenerasi penyembuhan diri serta tubuh yang memiliki stamina lebih panjang. Bahkan bila kemampuan tubuhnya ini diadu dengan Optimus Prime, kemungkinan Galvatron bisa lebih unggul dalam duel 1 lawan 1. Terlebih setelah Megatron berhasil mengambil alih tubuh Galvatron dengan memblokir kesadaran Galvatron yang dibuat patuh terhadap program kendali. Menggunakan kemampuan tubuh tersebut, Megatron yang ada pada tubuh Galvatron tentu saja dapat memiliki kemampuan bertarung yang lebih baik daripada hanya bertarung di bawah kendali operator KSI. Karena Galvatron merupakan drone rancangan yang terlahir dari tangan manusia, otomatis mode dari bentuk alternatifnya juga telah dirancang oleh mereka. Di bawah program manipulasi kendali yang telah dibuat KSI, mereka merancang Galvatron ke dalam bentuk kendaraan berupa truk besar secara permanen yang tidak dapat diubah selain dengan mereset kembali programnya. Oleh karena itu, tidak seperti Transformer asli yang dapat mengubah tubuh mereka sesuka hatinya, Galvatron dan juga drone lainnya yang terhalang oleh program perintah KSI hanya akan memiliki bentuk alternatif dalam satu bentuk saja. Nah, alasan mengapa bentuk truk ini diadopsi untuk Galvatron itu karena memang KSI awalnya berencana untuk membuat Galvatron mirip dengan Optimus Prime. Namun karena dalam perancangan desain fisik Galvatron yang dilakukan KSI selalu saja diganggu oleh kesadaran dari Megatron, hal tersebut malah membuat Galvatron selalu memiliki bentuk fisik menyerupai dengan Megatron, namun masih tetap dengan mode alternatif sebagai truk. Berbagai kemampuan yang dimiliki tubuh Galvatron seperti dapat memecah diri menjadi awan partikel transformium mungkin memang sangat mengesankan. Tetapi ada hal lainnya yang membuat Galvatron dapat dikatakan cukup sulit untuk dikalahkan dibandingkan dengan Megatron. Di mana Galvatron yang tidak memiliki pemberian spark pada tubuhnya sebagai inti kehidupan menjadikan dirinya akan seperti zombie ataupun mayat hidup yang tidak akan mudah untuk mati. Dan dengan hanya mengandalkan kesadaran untuk tetap hidup dan juga kemampuan regenerasi cepat untuk memperbaiki dirinya sendiri, tanpa gentar, Galvatron akan terus bertempur tanpa rasa sakit dan juga rasa takut selama menurutnya lawan tersebut seimbang. Hal ini merupakan perbandingan yang terbalik dengan Cybertronium asli yang memiliki spark pada bagian dadanya, yang mana spark merupakan jiwa bagi para Transformer yang dapat membuat mereka bisa merasakan sakit, marah, dan bahkan mengalami kematian. Namun meski demikian, untuk Galvatron sendiri,
ia masih memiliki kelemahan, yaitu pada bagian kepalanya, di mana dengan memberikan kerusakan berat pada bagian tersebut, baik Galvatron maupun drone KSI lainnya, itu juga akan membuat mereka mengalami kematian. Pada kenyataannya, dalam cerita film Transformer garapan Michael Bay ini memang sedikit membingungkan untuk kita sebagian para fans, di mana detail kejadian kecil bahkan kejadian penting yang seharusnya kita ketahui untuk mengerti apa yang terjadi pada setiap karakter pada ceritanya, terkadang memang tidak selalu diceritakan maupun digambarkan dalam bentuk sebuah adegan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat kita sebagian para fans hanya dapat berteori dengan imajinasi yang cukup beragam. Salah satunya mungkin seperti bagaimana Galvatron di Transformer The Last Knight bisa kembali sebagai Megatron dengan bentuk tubuh baru. Ya, meskipun di antara kita masih bingung akan hal itu, tetapi memang tidak dipungkiri, faktanya kesadaran Megatron yang ada pada tubuh Galvatron memang telah mengambil keputusan untuk kembali menjadi Megatron dengan bentuk tubuh baru. Nah, bila kita berbicara tentang hal tersebut, sebenarnya adakah penjelasan simpel untuk menjawab pertanyaan itu? Tentu pasti ada, fans. Sebagian dari kita mungkin akan menjawab karena Quintessa telah mengupgrade-nya kembali. Tetapi ada hal lainnya yang bisa diutarakan secara terperinci tentang bagaimana Galvatron bisa merubah tubuhnya sendiri meskipun tanpa bantuan Quintessa. Nah, berikut ini teori singkat yang bisa admin simpulkan untuk pertanyaan tersebut. Kita akan awali dengan penjelasan tentang apa itu logam transformium. Logam ini merupakan bahan logam dasar yang digunakan oleh para kreator dalam menciptakan setiap tubuh dari para Transformer. Setelah logam tersebut diberikan jiwa dari kekuatan Allspark, logam itu akan menjadi logam unik yang akan membentuk kepribadian dari setiap para Transformer yang terlahir, seperti membentuk sifat karakter beserta sekaligus berikut dengan genetik lainnya. Intinya dengan logam tersebut, Allspark dengan kekuatannya akan menciptakan sebuah makhluk hidup baru beserta segala yang ada pada dirinya. Jadi mungkin saja Galvatron yang tercipta melalui DNA tubuh mati dari Megatron masih bisa dapat kembali dalam keadaan normal setelah Megatron mengambil alih tubuh Galvatron. Meski sebelumnya KSI telah merekayasa ulang genetik serta merekonstruksi tubuh Megatron menjadi Galvatron, namun dengan genetik dan DNA yang mengenali pikirannya sendiri, hal ini mungkin secara bertahap dapat menyingkirkan bentuk tubuh serta mode alternatif permanen yang diberikan oleh KSI. Sehingga genetik Megatron pada tubuh Galvatron dapat mengembalikan semua kemampuannya sebagai ras Cybertronium asli. Yang salah satu kemampuannya yaitu kembali dapat mengganti bentuk tubuhnya dengan mode alternatif lainnya. Jadi tanpa bantuan Quintessa, Megatron masih bisa merubah tubuhnya dengan tahapan tersebut. Nah fans, mungkin itulah teori yang benar-benar masuk akal menurut gua yang bisa gue jelaskan. Jadi bagaimana menurut kalian? Bila kalian memiliki pendapat lainnya, silakan berikan asumsi kalian pada kolom komentar yang tersedia. Oke, admin akhiri penjelasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.